bersama-sama kita masuk ke hadirat yang kudus. Kita mau memujikan Yesus kau sungguh baik. Yesus kau sungguh baik. Yesus namamu indah. Yesus ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selalu. Pujimu Tuhan, ku mau pujimu, ku selalu pujimu, ku bawa namamu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kembali kita pujikan Yesus engkau baik. Yesus kau sungguh baik. Yesus namamu indah. Yesus ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan. Kau mau pujimu Tuhan, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya
baik di dalam kehidupan kami, sehingga kami ada sampai pada pagi hari ini. Semuanya hanya karena berkat Tuhan, semuanya hanya karena kebaikan Tuhan yang tercurah atas kami. Pagi hari ini ya Tuhan, kami mau memuliakan Engkau lewat pujian kami ya Tuhan. Kami siap bersorak bagi nama Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Kita mau sama-sama bersuka cita, tapi bangkit berdiri dulu Om Tante, teman-teman semuanya. Nanti saya izin agak berjalan-jalan karena tante-tante yang di belakang mungkin tidak terlihat ya. Kita mau bersuka cita bersama-sama. Satukanlah roh kami ya Tuhan. Nanti waktu ada kata-kata bergandengan tangan, gandengan tangan sama kanan kirinya ya. Satukanlah roh kami ya Tuhan. Bergandengan tangan semuanya. Bergandeng tangan kami semuanya. Dalam hadirat-Mu kami menyembah-Mu. Curahkanlah roh-Mu atas kami. Roh tercurah dari surga. Roh tercurah dari surga, bumi bersuka cita. Roh tercurah dari surga, bangsa-bangsa bersorak. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dibangkitkan. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dimenangkan. Semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus. Satukanlah roh kami ya Tuhan. Satukanlah roh kami ya Tuhan. Bergandeng tangan, bergandeng tangan kami semuanya. Dalam hadirat-Mu kami menyembah Tuhan. Dalam hadirat-Mu kami menyembah-Mu. Curahkanlah roh-Mu atas. Roh tercurah dari surga, roh tercurah dari surga, bumi bersuka cita. Roh tercurah dari surga, bangsa-bangsa bersorak. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dibangkitkan. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dimenangkan. Semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus. Ku cinta keluarga Tuhan, ku cinta keluarga Tuhan. Menjalin mesra boleh dirangkul teman kanan kirinya, bantu semuanya. Semua saling mengasihi, betapa senangku menjadi keluarganya. Lebih akrab lagi, ku cinta keluarga Tuhan, ku cinta keluarga
dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka di dalam Tuhan, di dalam Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan. Lambaikan tangannya ke atas semuanya. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Oh, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Hari ini hari yang dijadikan Tuhan. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka di dalam Tuhan. Amin. Bersuka di dalam Tuhan. Bersuka, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Kami bersuka, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka, sekali lagi bersuka. Oh, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka. Hari ini bersuka. Sekarang besok bersuka. Besok bersuka. Lusa bersuka. Lusa bersuka. Terus bersuka. Terus bersuka. Bersuka cinta. Amin. Dipersilakan duduk teman-teman semuanya. Bersuka di dalam Tuhan kita selalu. Kita saat ini akan memberikan persembahan. Akan memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Kita nyanyikan kembali bersuka dalam Tuhan. Haleluya. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan.
Tuhan sudah berikan. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Kita yakin dan percaya bahwa kita ada sampai pada hari ini semua karena kebesaran Tuhan, semuanya karena kita memiliki Tuhan yang besar. Dia yang berjanji, Dia akan selalu menepati janjinya. Mari kita sama-sama nyatakan, kami hidup karena percaya Tuhan, sebab Kau yang berjanji setia atas hidup kami. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Kami tak menyerah, ku tidak akan
janji setia-Mu memelihara kami, menghidupi kami Tuhan, bahkan senantiasa menopang kami. Terima kasih Tuhan, tiada yang seperti Engkau. Terima kasih Tuhan, segala kemuliaan, puji, hormat bagi Engkau Tuhan. Engkau telah menyatakan segala kebaikan, kasih dan kemurahan-Mu. Kiranya kasih dan perkenangan-Mu terus Tuhan melayakan kami, terus menikmati kemuliaan hadirat-Mu. Tuhan, terima kasih, nyatakan lagi bagi kami Tuhan. Nyatakan isi hati-Mu, nyatakan pribadi-Mu, nyatakan kehendak-Mu. Kami mau tunduk di dalam kehendak Allah. Kami mau menurut kehendak Allah. Roh Kudus ambil alih, Roh Kudus lawat dan urapi semua kami. Terlebih hamba-Mu yang Kau percayakan secara khusus menyatakan isi hati-Mu Tuhan. Engkau pakai dengan hikmat, kerukupan, otoritas dan ritual Allah. Kami semua yang ada di tempat ini, dan kiranya juga semua yang ada di ruangan ini yang belum pernah mendengar tentang nama-Mu, kasih dan kuasa-Mu, kiranya lawatan kuasa Tuhan melawat. Kiranya kuasa Tuhan juga memulihkan dan menyelamatkan demi nama Yesus, sehingga nama-Mu, nama di atas segala nama, dan lidah akan mengaku bahwa Engkaulah Tuhan, Raja di atas segala raja. Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami, yang menyelamatkan semua orang yang percaya kepada Engkau. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, dan mau mendengarkan Engkau Tuhan. Amin. Ini sudah sarapan semua pada ya? Gas. Oh ini kayaknya. Ya sudah sarapan, berarti bakal ngantuk ini. Dingin-dingin ya. Memang aneh tapi nyata, ini tulisannya Kebaktian Padang tapi dulu di kursi ini ya. Aneh tapi nyata. Puji Tuhan, terima kasih sudah meminta saya untuk ikut melayani. Saya lupa di Pak Nikuante yang lalu itu bulan apa ya? Januari. Saya sudah sempat melayani dan sekarang saya berkesempatan melayani lagi. Ya, terima kasih untuk wilayah, terima kasih untuk ketua panitianya, dan tadi ya saya juga dijemput di bandara. Harapan tadi di rumah Pak Paulus dan bersama-sama ke tempat ini. Oke, kita buka kitab Kejadian 41. Ini terkenal kota di atas awan ini Kintamani ya. Kota di atas awan. Saudara ini selalu berawan. Kejadian 41 ayat 41. Kita baca sama-sama. HP suci, kitab suci, iPad suci, terserah. Kejadian 41 ayat 41, 2, 3. Selanjutnya Firaun berkata kepada Yusuf, dengan ini aku melantik engkau menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Saya beri tema ditinggikan Tuhan, dipromosikan Tuhan ya. Nah, kalau saudara perhatikan ayat tadi kita baca, saudara-saudara, tadi kita lihat tarian saya kayaknya bermasalah ini iPad saya. Ya, oke. Selanjutnya Firaun berkata kepada Yusuf, dengan ini aku melantik engkau menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Mesir itu kalau bahasa Alkitab itu kan lambang dunia. Ya, jadi sebenarnya kita ini Yusuf akhir zaman. Tuhan memberi kuasa kepada kita atas dunia ini.
Bukan berarti kita penguasa dunia, tapi memberi kuasa. Ya, saudara-saudara, kalau saudara mengimani setiap langkah jejak kaki saudara kemana saudara pergi, itu Tuhan karuniakan kepadaku, itu bisa jadi. Sebab saudara dipromosikan oleh Tuhan, saudara dilantik Tuhan. Ya, ini kan hamba-hamba Tuhan. Kalau saudara perhatikan, saudara itu diorbitkan, ditinggikan sama Tuhan. Nah, Tuhan kalau mau orbitkan kita, kalau Tuhan mau naikkan kita, tapi kalau Tuhan tidak kasih authority, kalau Tuhan tidak kasih wibawa rohani, kalau Tuhan tidak kasih kuasa, itu nggak mungkin. Ya. Saya kalau mau flashback diri saya ini anak pendeta dari Madura, Sumeneb lagi. Sampai teman saya dari Jakarta dulu tuh bilang, Sumeneb ada listrik, saya sampai pikir, emangnya listrik cuma punya mbahmu lah. Ya, sampai saking menghinanya kepada saya. Dan papa saya itu almarhum terakhir statusnya itu jabatannya bendahara wilayah sampai mati bendahara. Lah saya bisa jadi ketua MD, saya pernah jadi ketua KP Komisi Pusat Remaja se-Indonesia. Nah, itu kan kemurahan Tuhan. Siapa yang menduga? Ya, saudara-saudara, itu kemurahan Tuhan. Ya. Ya, saya suka ngobrol-ngobrol dengan Pak Paulus. Ini Pak Paulus ini siapa? Kemarin saya beli di notaris itu beli kantor MD, nilainya 3M. Kemarin kita bayar langsung cash 3,5M. Ya, atas nama GPDI nanti. Tapi kan saya yang ketua MD menandatangani, dan kebetulan tanah itu pemilik lamanya itu orang Ngunut. Nah, cerita-cerita saya sebut kenal Mas Paulus. Waduh, nyambung cerita nih. Sak Ngunut itu tahu semua, enggak taunya dia itu memang orang Ngunut. Iya, saudara-saudara. Terus yaitu dia cerita, Pak Paulus ini, iya aku tahu dulu itu Cili, ini dulu tahu konco ini enggak tahu. Saya tanya Pak Paulus, kakaknya itu sekelas sama dia. Nah, saudara-saudara, kalau saudara perhatikan, tapi sekarang Pak Paulus wis enak, wis oke, wis ini. Lah, yaitu hidup orang. Saudara mau ngotot, kalau Tuhan tidak angkat saudara nggak bisa naik. Tapi sebaliknya, siapapun yang membendung, menghalangi, ngekat saudara. Tapi kalau Tuhan yang mau ngangkat, tidak ada yang bisa menghalangi. Ya, saudara-saudara, ini kayaknya wilayah luar biasa ini ya, bisa ke Bali. Ya, di Bali 5 hari nih. Cuma tidur di base 2 malam gitu ya. Tidur di hotel 2 malam, di base-nya 2 malam. Nah, saudara-saudara, ya itu kan kemurahan Tuhan. Nah, ini hal yang kecil, tapi untuk hal yang besar saudara harus mengimani. Tapi saya mulai dulu dengan pendahuluan ya. Jadi kalau Tuhan yang mengangkat, kalau Tuhan yang sudah meninggikan, tidak ada yang bisa menghalangi kita. Tapi kalau Tuhan sudah turunkan, biarpun ngotot mau bayar berapapun tidak bisa. Nah, sekarang kita cari tahu, Yusuf ini anak yang ke-11. Ya, bukan anak pertama. Pak Paulus ini nomor berapa? Nomor 1 lah ya, dah heran lah ya. Melanjutkan bisnis ayahnya misalnya. Tapi saudara-saudara, kalau saudara ini anak ke-11 dari 12 bersaudara, memang dianggap bungsu dia dari semua laki-laki. Anak ke-11. Tapi bisa jadi penyelamat bagi seluruh keluarga. Dia jadi penyelamat bagi seluruh bangsanya, dan dia juga menjadi penyelamat dari seluruh orang. Harusnya mereka mati kelaparan semua. Tapi ini hadirnya Yusuf ini, munculnya Yusuf ini, sosok yang menjadi penyelamat. Tapi hebatnya di mana? Anak bungsu, tidak bernilai, tapi yaitu sebab Tuhan yang mengangkat. Apalagi tadi Firaun sampai bilang, kamu diberi kuasa atas seluruh Mesir ini. Jadi saudara-saudara, kalau saudara perhatikan Yakub
menarik ini saudara-saudara. Dia ngalang melintang, pernah dibuang ke sumur tak berair, ya, pernah dijual, dan pernah namanya dijual budak pelian. Itu kan berarti menjadi pembantu jongos, ya, pembantu saudara-saudara. Dan dia juga pernah mau diperkosa sama Cik Potifar maksudnya, ya. Sebab kan tidak ditulis nama istrinya Potifar, ya. Saudara-saudara, kalau saudara perhatikan, dia dimasukkan penjara di fitnah. Tapi sampai di penjara dia menerjemahkan mimpi pegawai istana yang bermimpi. Mimpinya digenapi. Dia janji di penjara, kalau aku selamat, aku tidak lupa kamu. Tapi memang di dunia ini banyak orang melupakan jasa orang lain, ya. Dia lupakan. Yusuf tetap masuk penjara, tapi tidak ada masalah. Kalau saudara mau terus tarik, di Alkitab dikatakan Yusuf sampai diberi hak, kepala penjara itu dikatakan dia tidak mengurusi yang lain, semua diserahkan kepada Yusuf. Yusuf itu narapidana tapi sekaligus kepala penjara. Aneh tapi nyata. Ini hebatnya Yusuf, saudara-saudara. Coba baca Kejadian 49. Sekretaris wilayah pegang mic, mungkin bantu saya. Mau nyuruh ketua wilayah kok sungkan ya. Sini saya mau ke sini. Iya. Ayat 22 sampai 26 aja. Kejadian 49. Kejadian 49 ayat 22 sampai 26. 9 ayat 22 sampai 26. Yusuf adalah seperti pohon buah-buahan yang muda, pohon buah-buahan yang muda pada mata air. Dahan-dahannya naik mengatasi tembok. Walaupun pemanah-pemanah telah mengusiknya, memanahnya dan menyerbunya, namun panahnya tetap kokoh dan lengan tangannya tinggal liat oleh pertolongan yang maha kuat pelindung Yakub, oleh sebab gembalanya gunung batu Israel, oleh Allah ayahmu yang akan menolong engkau, dan oleh Allah yang maha kuasa yang akan memberkati engkau dengan berkat dari langit di atas, dengan berkat samudera raya yang letaknya di bawah, dengan berkat buah dada dan kandungan. Berkat ayahmu melebihi berkat gunung-gunung yang sejak dahulu, yakni yang paling sedap di bukit-bukit yang berabad-abad. Semuanya itu akan turun ke atas kepala Yusuf, ke atas batu kepala orang yang teristimewa di antara saudara-saudaranya. Iya. Ini pentingnya ayah, ya. Ayah itu harus mendoakan anak-anak. Sekaligus sebenarnya doa ayah, berkat ayah itu nubuatan untuk anak-anak. Makanya anak itu, saya dulu istri saya hamil pertama itu perutnya tiap malam tak pegangi. Engkau menjadi ini, engkau, dia puji Tuhan anak sulung saya bisa jadi manajer di Jakarta, di PT Kawan Lama, dia dapat fasilitas gaji puluhan juta, ya saudara-saudara, dan ya puji Tuhan. Dan terus kami doakan, ya. Jadi ayah itu jangan mudah-mudahan kamu besok dan ini itu tidak boleh. Ini coba saudara lihat Yakub ini, meskipun Yakub itu kira-kira lupa apa enggak dengan doanya ketika Yakub diberi kabar Yusufnya hilang sebab dimakan binatang buas. Kira-kira dia apa enggak sama doanya, sama nubuatannya? Bisa ya dan bisa tidak. So, dia kan belum tahu kalau Yusuf ini bakal jadi pemimpin di Mesir, menyelamatkan dia. Tapi kalau saudara perhatikan dari ayat ini, saudara-saudara, Yusuf dinubuatkan, Yusuf didoakan menjadi kuat dan tak terkalahkan katanya. Ayat 23, 24, 25 menjadi berkat sebab diberkati dari langit, dari bumi. Jadi saudara lihat ayat ini, berkat dari atas, berkat dari bumi, berkat kesehatan, terus berkat keturunan, buah dada dan kandungannya itu katanya. Itu kan keturunan. Ya.
Jadi anak-anak kita itu harus lebih baik dari kita. Pendidikan kerohaniannya minimal setingkat lebih baik dari kita, jangan lebih parah, saudara-saudara. Lebih baik dari kita. Nah ini coba bayangkan kalau saudara khotbah sama jemaat, kan kasihan. Jemaatnya itu sudah pensiun kerja, anak ini belum mentas, anaknya kena narkoba, anaknya tidak berpendidikan, tidak punya kerjaan. Nah ayahnya ini sudah pensiun, gajinya separuh, sudah sakit-sakitan, butuh biaya. Makanya orang kalau sudah tua itu pengeluaran lebih banyak daripada pemasukan. Kalau pemuda yang muda itu lebih banyak pemasukan daripada pengeluaran. Ya. Terus sekarang orang tuanya ini nanggung dirinya, terus nanggung anak-anaknya lagi. Nah ini kan lemah, kita rugi. Kita tidak punya generasi yang smart generation yang ke depan. Kita tidak punya generasi yang baik, generasi yang unggul. Sebab habis di situ, saudara-saudara. Dan saudara juga, saya suka baca buku lah, itu di manajemen, saudara-saudara, di bisnis internasional. Sekarang sedang diperdebatkan. Banyak perusahaan generasi ketiga itu lebih banyak hancur. Nah ini kayak Mas Paulus nih, sekarang dia generasi kedua. Nah ini kalau nggak Tuhan menolong, kalau dilanjutkan anaknya dia atau nanti cucunya dia, itu banyak perusahaan macam. Ya saudara-saudara, itu menurut penelitian terakhir. Nah kalau ini dibawa ke gereja hamba-hamba Tuhan, generasi pertama bagus, generasi kedua ya kayak saya, generasi kedua kan saya tahu menderitanya papa saya gitu. Tapi ini kalau sudah anak saya, dia tidak tahu penderitaan opanya, dia tidak tahu sejarahnya, ya. Sehingga dia mungkin aneh-aneh dan tidak kuat komitmennya mungkin. Nah makanya generasi pertama memperkuat generasi kedua. Nah generasi kedua ini juga harus memperkuat generasi ketiga. Mereka itu harus lebih baik dari kita. Pendidikannya tidak apa-apa, kita tidak ganti-ganti sepatu, ganti-ganti baju, bisa nyekolah mulia no anak-anak cucu kita, ya. Didik dengan baik, ya. Sebab pepatah Amerika, like father, like son, like mother, like daughter. Begitu bapaknya ya begitu anak cowoknya, begitu anak ceweknya, begitu mamanya ya begitu anak ceweknya. Jadi saudara-saudara, kalau saudara perhatikan, tapi ini menarik ya tentang Yusuf ini, saudara-saudara. Nah coba kita lihat proses yang harus dilewati Yusuf ini. Tolong Mas baca Kejadian 49 tadi ayat 23 24. Ayat 23 24. Kejadian 49. Walaupun pemanah-pemanah telah mengusiknya, memanahnya dan menyerbunya, namun panahnya tetap kokoh dan lengan tangannya tinggal diam oleh pertolongan yang maha kuat pelindung Yakub, oleh sebab gembalanya gunung batu Israel. Iya, walaupun pemanah-pemanah telah mengusiknya. Wah ini menarik. Berarti rupanya Yusuf ini kuat, dilatih dengan panah. Nah tadi kan saya bilang, bapaknya ini doa berkat sekaligus menubuatkan. Walaupun pemanah-pemanah, berarti Yusuf ini akan menghadapi banyak panah. Pertama, panahnya itu Kejadian 37 ayat 11, coba lihat. Kejadian 37 ayat 11. Kejadian 37 ayat yang ke-11. Maka iri hatilah saudara-saudaranya kepadanya, tetapi ayahnya menyimpan hal itu dalam hatinya. Iya, panah pertama itu iri. Makanya saudara kalau dipromosikan oleh Tuhan, diangkat, diberkati, itu orang di sekitar kita itu iri. Ini yang bukan orang luar loh, ini saudaranya. Nah itu makanya saudara-saudara, coba kalau saudara lihat perusahaan-perusahaan besar itu dikelola terus dikelola oleh cucunya. Nah cucunya ini kan satu geng, keponakan, nah sepupu ya. Kalau cucu sama cucu itu apa? Sepupu ya. Nah bukan keponakan ya, sepupu. Jadi ini generasi pertama, generasi kedua, terus generasi ketiga. Nah ini kan
anaknya dari anak pertama, kedua. Nah ini yang jadi satu grup. Nah ini kalau tidak dalam pimpinan Tuhan, kalau tidak dikelola dengan sungguh-sungguh, nah ini yang lain iri. Ya. Saudara-saudara, jangankan orang luar, orang dekat ini bisa iri. Di gereja juga, loh itu kan merintisnya baru berapa tahun, tapi kok diberkati, ya kita jangan iri. Yang berkati itu Tuhan. Itu baru ya angkatan saya, generasi saya itu masih banyak, belum MD aja belum dulu. Kamu tuh cepat sekali Sam. Lah ya masa saya yang lari sendiri, ya enggak kan. Dan saya juga enggak dikatrol orang lain, tapi Tuhan ya. Tuhan yang mempromosikan. Apalagi saya ini tidak punya gelar, saudara. Gelar saya pendeta itu toh ya. Saudara-saudara, tapi sekali lagi ujian pertama untuk dipromosikan sama harus menang atas panah api apa tadi? Iri. Banyak yang iri. Makanya saudara jangan kebakaran jenggot kalau ada orang fitnah ngerasain begini. Oh itu memang naik sepeda motor anyar, tapi knalpotnya coba lu mau nolak di itu enggak lunas masih. Nah, kalau orang iri, kita naik sepeda motor kok dia sing bingung knalpotnya. Gak apa-apa, kita jangan kebakaran jenggot ya, jangan gampang terpancing saudara. Saya banyak bahan. Kedua, Kejadian 37 18 sampai 20. Ya, saudara ada apa-apa catat, nanti khotbahkan di gereja saudara kan gembala-gembala. Kejadian 37 18 sampai 20. Ayat 18 sampai 20. Dari jauh ia telah kelihatan kepada mereka, tetapi sebelum ia dekat pada mereka, mereka telah bermufakat mencari daya upaya untuk membunuhnya. Kata mereka seorang kepada yang lain, lihat tukang mimpi kita itu datang. Sekarang marilah kita bunuh dia dan kita lemparkan ke dalam salah satu sumur ini. Lalu kita katakan seekor binatang buas telah menerkamnya dan kita akan lihat nanti bagaimana jadinya mimpinya itu. Ya, yang kedua panah pembunuhan. Nah ini kalau zaman sekarang pembunuhan karakter, ya. Pembunuhan masa depan. Saudara mungkin nanti difitnah dan lain sebagainya, ya. Misalnya saudara ngasih seminar, lah itu jiplak itu plagiator itu ini terus dibikin viral, ya. Pembunuhan karakter sebenarnya tidak. Tapi tidak apa-apa, kita tidak perlu balas jahat dengan jahat. Alkitab katakan pembalasan Tuhan yang punya. Kalau Tuhan yang balas pasti adil. Kalau kita bisa terlalu banyak atau terlalu sedikit. Ini pembunuhan karakter. Kalau saudara bisa kuat bertahan dalam panah yang kedua ini, ya Tuhan akan promosikan saudara. Yang ketiga coba lihat Kejadian 37 27 sampai 28. Ayat 27 sampai 28. Marilah kita jual dia kepada orang Ismail ini, tetapi janganlah kita apa-apakan dia, kata, karena ia saudara kita, darah daging kita. Dan saudara-saudaranya mendengarkan perkataan itu. Ketika ada saudagar-saudagar Midian lewat, Yusuf diangkat ke atas dari dalam sumur itu, kemudian dijual kepada orang Ismail itu dengan harga 20 sikal perak. Lalu Yusuf dibawa mereka ke Mesir. Iya, yang ketiga direndahkan. Saya ingat 2012 tuh saya kan nyalonkan ketua MD. Waktu itu saya wakil sekretaris MD, wakil sekretaris pertama. Nah, saudara-saudara, MD terakhir mau musda itu rapat. Nah, itu saya masih di Pare itu. Pak Denny Rumukoi bilang, ayo, ini kita mesti atur ini siapa yang mau calon nanti, ya. Terus Pak Nok Mande mau calon, ya silakan. Terus Pak Markus Rumampu, tidak salah itu kan nyalon itu juga, nyalon, ya silakan. Terus Pak Adi Suyoko, aku yang mau nyalon, silakan. Tapi terakhir saya angkat tangan, saya juga mau nyalon. Lah kamu tuh siapa? Kamu tuh kan baru wakil sekretaris gitu.
Ya saya ingat Bapak Sendi Yuwono duduk sebelah saya, kaki saya diinjek gitu, pakai kode dan diinjek. Saya diam aja, saya tidak bantah dan melawan. Oh iya, sudah selesai rapat, ya artinya saya tidak diperhitungkan. Bukan maksud saya sombong, cuma ini yang saya alami. Jadi ini bukan teori khotbah saya ngalami. Dan saudara-saudara tahu waktu mau pemilihan, nah itu di Istana Dieng, Lebah Dieng dulu pemilihan itu. Tapi tidur hotelnya ini yang ingat ya, Pak Niko Ante juga ingat tidur hotel beberapa hotel di Malang itu. Nah saudara-saudara sudah sarapan mau pemilihan itu, di belakang saya nggak sebut namanya, dia doktor senior, terus ngomong ke yang lain, dia nggak tahu kalau di balik itu saya. Ojo milih sampai wong Madura elek, terus gak pinter, gak punya gelar, gak punya pengalaman. Ojo milih dia, gak bisa deh. Ya saya dengar dia ngomong macam-macam, saya dia elek-elek no. Tapi saya diem aja. Terus giliran dia balik, saya juga balik sengaja. Loh, terus ya saya diem aja. Ya saya sedih, oh enggak apa-apa. Ya Yesus aja bilang sebagaimana gurunya begitupun muridnya. Kalau gurunya direndahkan ya muridnya saya masih direndahkan. Datanya sudah pemilihan, unggul suara saya kan 600 berapa, Pak Adi Sujoko itu 36 suaranya, terus Nok Mandi 400 sekian, selisih saya masih ratusan. Dan saudara-saudara, orang ini yang tadi ngelak saya, itu yang paksa telepon saya, tolong dia mau duduk di MD katanya. Terus wah ya ndak bisa, wong kemarin sampai ngomong ngelak-ngelak no saya, masa mau kerja sama dengan saya? Lah ndak mungkin ini, tak mau gitu. Ya bisa gitu, anakku anakku masuk dia juga doktor kata. Mau tak mau gitu. Saudara-saudara, ndak maksud saya ndak apa-apa, saudara direndahkan Tuhan yang tapi kalau saudara direndahkan memang ndak beres ya, bertobat kita. Tapi kalau kita sudah kerja baik-baik, tidak ada masalah. Kita punya pembela yang agung, ya. Makanya saudara-saudara, kalau saudara lihat direndahkan. Yang keempat, coba saudara lihat Kejadian 39 ayat 7 sampai 12. Kejadian 39 ayat 7 sampai 12. Kejadian 39 ayat 7 sampai 11. 12 sampai 12. Selang beberapa waktu istri tuannya memandang Yusuf dengan birahi. Lalu katanya, marilah tidur dengan aku. Tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu, dengan bantuanku, tuanku itu tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini. Dan ia telah menyerahkan segala miliknya pada kekuasaanku. Bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku. Dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau, sebab engkau istrinya. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Walaupun dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf, Yusuf tidak mendengarkan bujukannya itu untuk tidur di sisinya dan bersetubuh dengan dia. Pada suatu hari masuklah Yusuf ke dalam rumah untuk melakukan pekerjaannya. Sedang dari seisi rumah itu seorang pun tidak ada di rumah. Lalu perempuan itu memegang baju Yusuf sambil berkata, marilah tidur dengan aku. Tetapi Yusuf meninggalkan bajunya di tangan perempuan itu dan lari keluar. Saudara lihat, Yusuf itu mau diperkosa sama Cipo, bukan Yusuf mau memperkosa Cipo. Kalau Yusuf mau ngesiri Cipo, itu logik, masuk akal. Ya. Pembantu di rumah ngesiri majikannya, ya saya masuk akal ya. Maksudnya ya majikannya pasti lebih ayu, lebih kaya dan sebagainya. Tapi ini majikannya malah mau memperkosa Cipo, walaupun dari hari ke hari. Saudara tahu apa arti kalimat itu? Hari Senin Cipo pakai baju merah, goda Yusuf, tidak jatuh. Merah tidak bisa rupanya, bukan banteng nih. Selasa dia pakai baju kuning, kuning tidak jatuh. Rabu pakai baju hijau, tidak jatuh. Dia penasaran.
Hari Kamis dipotong separuh roknya, juga tidak jatuh. Ya, dibuka di bagian atas juga tidak jatuh. Terpaksa sampai ditarik jubahnya Yusuf itu, tapi Yusuf lari. Ya. Istilah dunia, kucing dikasih dendeng, ya dikaplok, ya kan? Itu istilah. Tapi Yusuf ini panah masalah seks. Nah ini kita dikejutkan di beberapa bulan ini, setahun terakhir ini di Amerika itu ada 2 pendeta terkenal, jemaatnya 50.000, 100.000, ya jatuhnya di masalah seks ini, ya. Makanya ini memang mesti, ya ibu-ibu gembala ini mesti banyak berdoa untuk misuanya ini, suaminya. Jadi jangan lebih banyak nolak terus. Terima nae mau jam piro ae, lah ya ono ae. Ya, daripada ya tipu. Daripada kena tipu, ya. Layani saja. Ya, lakukan yang terbaik. Ada ketemu gembala. Tumben biasanya gandeng-gandengan, sekarang kok bisa wis tuwek, wis kayak dulur. Loh, ya tetap suami istri, jangan bilang kayak dulur, berarti bisa kawin lagi nih kayak dulur. Ya. Jadi saudara-saudara, ini panah godaan seks masalah ini, ya. Makanya ini mesti hati-hati saudara-saudara. Apalagi kalau suaminya itu lihat HP menteleng nih, ayo ya apa tutup. Nah ini, nah bahaya itu tidak tipu tapi bakpo gitu. Ya itu, ya. Wah, ini ketua wilayah istrinya itu ngile-ngile, tidak suruh pakai kacamata itu, makanya pakai kacamata itu mencuriga orang itu ya. Ya, ini kita ngomong kita manusia kita ini normal semua ini saudara-saudara. Ya, kalau saudara perhatikan, makanya mesti hati-hati. Ya, Tuhan menolong kita bersama. Ya, nah itu yang keempat, panah kelima, Kejadian 39, coba baca 13 sampai 18. Tapi saya dengar tadi katanya Mas Pri makannya nanti 2:30 kok katanya. Okay. Baru masuk langsung wis ono sendok. Kejadian 39 ayat 13 sampai 18. 13 sampai 18. Ketika dilihat perempuan itu bahwa Yusuf meninggalkan bajunya dalam tangannya dan telah lari keluar, dipanggilnyalah seisi rumah itu, lalu katanya kepada mereka, lihat, dibawanya kemari seorang Ibrani, supaya orang ini dapat mempermainkan kita. Orang ini mendekati aku untuk tidur dengan aku, tetapi aku berteriak-teriak dengan suara keras. Dan ketika didengarnya bahwa aku berteriak sekeras-kerasnya, ditinggalkannyalah bajunya kepadaku, lalu ia lari keluar. Juga ditaruhnya baju Yusuf itu di sisinya sampai tuan rumah pulang. Perkataan itu jugalah yang diceritakan perempuan itu kepada Potifar, katanya, hamba orang Ibrani yang kau bawa kemari itu datang kepadaku untuk mempermainkan aku. Tetapi ketika aku berteriak sekeras-kerasnya, ditinggalkannya bajunya kepadaku, lalu ia lari keluar. Iya, tadi mungkin saya tambah masih di masalah seks ya. Ini misua-misua bapak-bapak. Kalau istri-istri, kalau suaminya bilang, "Ma, kemarin si Basri itu rambutnya api ya, Pak." Itu langsung video salon, potongan kayak rambutnya Basri. Berarti suaminya tuh seneng rambutnya Basri. Sebelum sampai nguber Basri, nah potongan rambutnya kayak Basri itu. Ya. Ya. Nah, ini ada Ngolu sama Vita, mantan pengerja 2 itu, Ngolu dan Vita. Lah, saya itu dulu istri saya itu kan tidak suka sop kekil, sop kambing. Lalu saya itu paling suka itu. Dia tidak suka. Jadi jemaat itu kan kalau ngasih kesukaan saya kan, dia tahu ngasih. Saya
suka pergi ke luar kota pelayanan, pulang sopo iki sing ngekeki, langsung kayak marah dia. Loh, sebab kan saya tahu dia tidak suka masak seperti ini gitu loh. Oh, sekali tahu gitu, terus saya pas keluar dari kamar, dia ngumpet di balik pintu kamar itu, nelpon tadi yang ngasih makanan. Gitu, cici, iku Pak Gem senang, iku masak ini, mau Pak, dicatetin sama dia. Besoknya dia masak kayak situ sih. Tapi saudara-saudara, saya besoknya pas makan lagi, saya sudah tidak berani tanya, sopo sing masak. Pokoknya tiap kali ada masak, saya enak masakmu. Tutu aku sing masak kata. Ya daripada keliru, saudara-saudara. Ya, jadi maksud saya, saudara-saudara, istri juga kalau sudah dandan suwe, terus takok, piye Bang? Ayu gitu. Kalau sudah dandan suwe, piye welek. Bisa kacau semua, saudara, bisa perang sambil gitu ya. Manusia itu salah satu sifatnya ya ingin dipuji, ingin dihormati, ingin dihargai ya. Jadi ya itu cuma intermezzo dikit. Nomor 5, panah fitnah. Makanya ada istilah fitnah lebih kejam dari, makanya saudara ojo ngarang-ngarang loh ya. Iku utangnya pasti takoi piro, ndak 30.000 lah kok ngomong ake. Nah kalau saudara ndak tahu jelas, jangan nambah-nambah. Kita ini suka kalau omongan cuma nambah-nambahin ya. Jadi saudara jangan suka fitnah, itu lebih kejam dari pembunuhan. Dan saudara tahu mbahnya pemfitnah itu adalah iblis. Iblis itu penuduh. Sampai sekarang dia naik turun surga memfitnah saya. Yesus ada di sebelah kanan Allah Bapa. Dia bilang sama Bapa, "Jianto jangan diberkati, ngapusi yuk," katanya iblis. Tapi Yesus pembela saya. Enggak, dia orangnya tulus. Belani berangkat dari Surabaya jam 5 isu 4 pesawat. Dia tulus. Itu dibela sama Yesus. Ya, dia layak diberkati, dia layak jadi ketua MD mana. Ya, jadi maksud saya iblis itu kerjanya cuma nuduh toh. Ya, makanya jangan suka nuduh ya, apalagi istri juga ini. Ayo dari mana ayo ngaku. Lah orang nggak kemana-mana kok langsung dituduh. Ya jangan begitu ya. Laki-laki itu ya kalau mau tanya sama saya, kalau supaya aman keluarga, laki-laki tetap mesti ngalah. Otot-ototan, wanita itu dari tulang atos, saudara-saudara. Kalau laki-laki itu dari debu, lembut, atos laki-laki. Makanya otot-ototan suami istri tidak bakalan menang. Meskipun lebih kecil, awalnya lebih kurus, tidak bakalan menang, saudara-saudara. Ya, itu laki-laki itu lemah. Makanya bahasa Alkitab, kasihilah istrimu. Tidak ada ayat, hai istri-istri kasihilah suamimu, nggak ada. Kalau suruh mengasihi itu sudah ahlinya wanita. Romantis tapi tuntutannya hormati. Nah itu angel, perempuan tunduk sama suami itu angel. Mau nih karepe dhewe, maunya menangi dhewe. Oh, bapak-bapak kok nambah-nambahin. Ya, jadi ya itu bahasanya supaya aman ya. Suami itu mesti ngalah dalam kasih itu ada ngalah sudah. Pokoknya tidak terlalu prinsip ngalah wes. Ngotot rambutnya mau dikeriting kayak orang Papua, wes ngalah wes. Engkau lewat sana kocen, elek enggak lah, wis sesuk diganti lagi. Ya. Jadi saudara-saudara kalau saudara perhatikan fitnah ini tadi, hati-hati ya, jangan suka fitnah ini. Maaf, ini mau jelang musda, fitnah wis ojo jatuh-jatuhkan orang. Promosi itu ada di tangan Tuhan. Enggak usah ngelek-ngelek orang, ya enggak perlu ya.
Apalagi saudara ini, wah ini ada pengerja saya kan, saudara pernah praktek di situ, terus ngelek-ngelek no gembalan, wah lek ono panuran tutup, ngelek-ngelek no, kan nggak boleh gitu, ya. Apalagi anak-anak ini suka jelek-jelekan papanya, mamanya, papanya jelek-jelekan, nggak boleh. Nah, itu nanti kan saudara tahu anaknya besok itu kalau sudah jadi bapak jadi uyo dielek no sama anak cewek ya tabur tuai ya, makanya jangan seperti itu. Tapi anak-anak ini kok melok amin katanya berarti. Nomor 6 panah penjara, kejadian 39 19 sampai 20. 19 sampai 20. Baru saja didengar oleh tuannya perkataan yang diceritakan istrinya kepadanya. Begitulah aku diperlakukan oleh hambamu itu. Maka bangkitlah amarahnya. Lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya dan dimasukkan ke dalam penjara, tempat tahanan-tahanan raja dikurung. Demikianlah Yusuf dipenjarakan di sana. Iya, panah penjara. Kita ini bakal dipenjara, kebebasan kita akan hilang, saudara. Kita akan dibelenggu sama setan, ya. Setan tuh membelenggu kita, nah sekarang setan membelenggu kita, ngikat kita dengan uang loh ini sekarang. Jangan jadi gembala itu cuma omong-omongan nih. Kemarin sampean khotbahkan oleh PKP, cuma banding-banding no PK terus. Salah saudara. Makanya juga kalau pergi ke Jakarta, kemana khotbah, jangan bawa uang, cukup ongkos sekali jalan, bawa ongkos bisa pulang. Takut pendetanya lali tidak ngasih PK. Masa saudara mau nungguin terus? Kan nggak bisa. Kan nggak ada di ADART kalau khotbah harus dapat PK. Nggak ada ADART-nya itu di GPDI, nggak ada. Ya nggak mutlak. Ya saya pernah khotbah di Tanjung Priok itu, GPD Tanjung Priok, masih Bolang ya di Jalan Gadang itu. Lupa dan dikasih kolektor saya. Ya, tapi saya sudah punya ongkos PP kok pulang. Sampai di rumah seminggu 2 minggu saya tidak mikir. Datangnya saya ditelepon. Sorry Sam, ini kelupaan. Oh enggak apa-apa. Tapi tak tambahin kok sama aku, tak tambahin 10% katanya. Uang lupa kata. Oh amin saya bilang. Kan lebih enak ya. Makanya saudara, kalau saudara memang kebebasan, ini ngomong tentang saya alami ini kan gembala ya, saya anggap sudah senior, saya sekolah tahun 77 79 ya, angkatan 23 di Beji. Nah saudara-saudara, saya ini di Sumenep itu dulu punya minibus Isuzu Panther itu punyanya wanita yang dipakai kemana-mana kasih bantuan. Nah biasanya ada yang nyopir, tapi waktu itu supirnya tidak bisa. Saya ingat tuh masih Isuzu Panther boleh pakai SIM A waktu itu, masih awal-awal minibus. Akhirnya saya nyetir, saya cowok sendiri. Itu ke Kertosono nginep 2 malam, bagi-bagi ke hamba-hamba Tuhan dan sebagainya, keliling ibu-ibu. Pulangnya itu ada satu ibu di tengah itu nangis, terus istri saya tak tanya, oh dia itu ribut sama suaminya marah, itu ditunggu sama suaminya mau dimarahin. Dia sudah bilang nanti mau tidur di pastori aja. Nah saya dengar begitu ya saya diam, saya tidak merespon. Itu kan banyak ibu-ibu, ada 18 atau 17 ibu di minibus itu. Terus sudah saya antar sampai di rumah, ada mau turun, aku turun aja, nanti ada pintunya minibus itu tak buka sedikit, kan agak tinggi minibus, takut dia nonjok saya, kan pintunya tak buat tameng begitu kan, pintu minibus itu saya tidak turun. Suami mau emosi, maki-maki, sampai saya dibilang pendeta taek katanya, bawa istrinya orang loh. Saya kan tidak bawa istrinya dia, terus saya ini cuma bantu nyetir, kan itu sudah mereka rapat, sudah setuju semua. Dia sudah minta izin katanya sama saya. Wah saya dimaki-maki, dicuci bersih kayak rinso 1 kilo saudara-saudara ya. Dan saudara tahu saya diam aja, dia sudah mau gosok, emosi, sana pulang. Janji ya, ini istrimu turun jangan marah, marahnya ke om aja. Iya pulang sana. Iya
Terus saya bilang sama istrinya di mulut, nanti kalau kamu dimarah atau dipukul, telepon om. Ini KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Ini ada jemaat yang polisi, nanti saya panggil dia ke rumahmu suruh ini. Oh iya turun. Tapi tidak telepon, berarti tidak ada masalah ini. Doa pagi saya lagi doa. Datanya ada pekerja tolek-tolek. Om, ada om itu datang. Oh itu bu, sampai amin, suruh melok doa juga sampai amin. Saya bilang kira-kira 10 menit baru amin. Datang saya, kaki saya mau ojo dicium, aku belum mandi nih kok. Ojo dicium. Ampun om, ampun, ada pengampunan, ampun. Terus dia paksa masukkan kertas tebel gitu. Oh, lumayan, tak buka cantil, saudara. Tak buka 10 juta. Terus dalam hati kapan om ini marah lagi ke saya gitu. Nah coba kalau saya balas waktu itu saya emosi, terus saya tengking dalam nama Yesus, terkutuk kamu. Kalau saya jemaatnya mau dikutuk, ya saudara-saudara, saya tidak balas jahat dengan jahat. Coba balas masuk radar Madura, pendeta tukaran sama jemaatnya kacau. Puluhan tahun yang saya bangun pelayanan rusak semua. Makanya kalau di mimbar itu ojo ngamuk-ngamuk, pendeta-pendeta yang terhormat dan yang mutabir, pendeta-pendeta ngamuk bik bojone ojo dibawa ke mimbar. Ndak senang hati sama jemaat jangan dibawa ke mimbar. Nyari jiwa itu susah. Apalagi di mimbar, kalau ndak setuju dengan saya keluar dari gereja. Loh, jemaat sudah masuk gereja kok diusir. Yang di luar suruh masuk aja susah. Ya apalagi sekarang banyak gereja di sekitar kita. Ya, saudara belum usir wis ngalih ke gereja lain. Kita kan yang nyesel. Amin. Ya kok sedikit aminnya. Amin. Ya, itu gembala yang baik ya. Saudara-saudara, kebebasan kita enggak apa-apa nanti mungkin kok aku ini kayak orang dibelenggu ini. Ya, makanya kebebasan kita ini dibelenggu dengan jabatan. Ya, dikasih jabatan apa? Kalau orang Islam tuh bilang apa katanya? Amanah. Ya. Jadi anugerah bagi kita. Dan dikasih puji Tuhan. Oh, hidup ini bukan untuk jabatan. Status kita sudah paling tinggi. Hamba tuh Alkitab katakan engkau berharga di mataku. Jadi tidak perlu cari penghargaan lain lagi. Sebab kita sudah berharga. Oke, agar menang seperti Yusuf ini gimana saudara-saudara? Belum mampu sup kok, berarti belum matang masakan suwe sih. Khotbahnya dibikin lama lagi ya. Efesus 6:14 sampai 18. Enggak, saya enggak lama-lama lagi. Efesus 6:14 sampai 18. Efesus 6 ayat 14 sampai 18. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju sirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil dan sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Ya, yang pertama kita mesti punya ikat pinggang. Ikat pinggang itu bahasa Alkitab kebenaran. Terus baju sirah keadilan. Terus pakai kasut kerelaan. Jadi keadilan, kebenaran, 3K ini kerelaan. Ya. Itu yang pertama, saudara-saudara, mesti jaga hati, saudara-saudara ya. Yang kedua, saudara-saudara, kalau saudara perhatikan perisai iman. Jadi yang kedua itu mesti punya iman. Yusuf itu punya keyakinan yang sangat kuat. Saudara ingat, Yusuf itu umur 17 tahun baru keluar dari rumahnya. Makanya dikatakan wajahnya itu katanya sampai kemerah-merahan itu. Saudara-saudara, tapi dia tunggu 13 tahun sampai umur 30 baru jadi pemimpin, baru jadi penyelamat.
Dia kan pernah mimpi. Semua mimpinya itu kalau diterjemahkan, abang-abangnya semua menghormati dia. Nah, berarti dia punya iman yang kuat. Makanya di Lukas ya, Lukas 18 tentang janda yang alim menghadapi hakim yang lalim. Janda yang alim menghadapi hakim yang lalim. Tapi dia tiap hari datang ke hakim, tiap hari minta pengampun, terus siang malam minta, diusir ditolak. Dan saudara lihat ayat 8, kalau Yesus datang kedua kalinya masih adakah iman? Berarti saudara-saudara, kalau saudara perhatikan, iman di sini saudara-saudara itu harus disertai dengan tekun. Iman yang dipraktekkan. Jadi jangan kita, aku percaya Yesus hebat, tapi menengai, tidak besuk, tidak cari jiwa. Aku percaya Yesus hebat, tapi tidak tanya-tanya tentang harga bangunan, gambar apa. Itu kan saudara bermimpi, amin. Saudara mulai merancang gambar bangunan gereja ini, saudara sedang bermimpi. Saudara bervisi punya gedung gereja seperti itu. Saudara sedang bermimpi nanti jemaatnya sekarang cuma 7-8 orang, tapi bermimpi jemaatnya banyak. Nah, kalau saudara lihat ini mesti punya perisai kayak Yusuf itu, dia punya mimpi, dia punya dream, dia punya impian. Ya, saudara-saudara, kalau saudara perhatikan kayak mobil sekarang yang terkenal mobil listrik, be your dream, BYD itu singkatan be your dream. Ya, saudara-saudara mesti punya mimpi yang besar ke depan. Jadi kalau saudara ingin maju dalam pelayanan apa saja, saya tidak ngerti saudara punya masalah apa saja, hambatan apa saja, ingin anaknya sekolah, kuliah atau sekolah Alkitab melayani dan sebagainya, saudara-saudara. Nah, saudara imani itu, ya. Yang ketiga, coba saudara lihat, ketopong dan pedang roh. Nah, itu artinya firman dan doa. Firman dan doa. Jadi saudara suka baca Alkitab, ya. Saya tiap hari kan suka bikin tulisan di Facebook, di grup. Lah saya itu baca tiap malam. Ada yang teman tanya, kamu kalau bikin tulisan kok kata-katanya itu tidak ada yang salah? Kan kamu sudah tua, biasanya di HP itu kan salah-salah mencet. Lah saya malam itu sudah baca, saya sudah bikin, saya sudah edit, baru paginya saya share. Jadi saya baca ulang-ulang, sudah meresap ke saya, ya. Sudah mendarat benar-benar, mendarat daging dalam hidup saya. Baru saya share. Saya tiap hari itu dapat japri dari mana-mana. Aduh, terima kasih saya diberkati lewat tulisan ini. Bahkan banyak yang minta izin. Ini besok tak khotbahkan. Oh ya, tidak apa-apa. Ini dibagikan untuk dinikmati banyak orang. Jadi saudara-saudara, tapi saudara mesti kuat dalam doa. Kuat firman, tapi tidak doa sesat, ya, terlalu keminter, ya. Tapi banyak doa, tidak tahu firman juga sesat, salah, tidak punya dasar yang kuat. Jadi ini balance, ada keseimbangan. Saya sudah singgung mungkin di Januari itu. Di pastori kami sekarang sehari itu 3 kali doa. Pagi berdoa, terus baca 2 pasal pengerjaan Alkitab. Nanti siang 12:30 doa lagi. Ya, 1 jam pengerja baca 2 pasal Alkitab. Nanti jam 9 malam lagi di pastor doa semua lagi. Dan seluruh jemaat ikut lewat Zoom yang jemaatnya itu. Banyak yang ikut lewat Zoom. 1 HP itu satu keluarga 5-6 orang ikut doa. Sampai anak-anak sekolah minggu. Dan kemudian mereka tuh ranking kemarin, ya. Sampai ada yang masuk di luar negeri, sponsor apa, saudara-saudara. Nah ini kekuatan kita di situ loh. Ini hamba-hamba Tuhan saya ulang-ulang ini sebab saya ngelakoni loh ya. Saya tidak berteori ini. Saya mempraktekkan. Makanya gembala-gembala jangan ruwet cuma, apalagi miara burung cuma mandiin burung, ngasih makan burung, ngomong-ngomong ambil burung, ya. Saudara mesti banyak baca Alkitab, banyak berdoa. Jangan khotbah stop, khotbah diputer-puter. Kayak ada guru sekolah minggu tuh, malam minggu pacaran, terus khotbah ngajar sekolah minggu. Anak-anak, tante punya cerita baru. Apa tante?
Sakius. Yang di depan bilang, minggu lalu kan sudah Sakius tante. Terus tantenya kan panik dia atau malu. Ini Sakius yang lain. Emangnya ada berapa Sakius? Ada lagi. Dia bilang, khotbah saya tentang Sakius. Dan teman yang di depan bilang, minggu lalu kan sudah Sakius. Tunggu dulu, diam, belum selesai ceritaku ini. Wah, dia ngarang dia ini. Ya, memang itu tadinya yang naik itu ini, tapi yang akhirnya yang disuruh turun sama Yesus, hei Sakius, kamu turun gitu. Coba bayangkan, apalagi pendeta 2 bulan lalu sudah khotbahkan lagi. Ambil buku lama, nggak ada, nggak bisa. Makanya jadi pengkhotbah itu mesti segar terus, fresh from the open. Mesti segar. Jadi jemaat itu dulu khotbah itu bagus menurut saudara, tapi 20 tahun yang lalu. Sekarang sudah berbeda. Kebutuhan jemaat berbeda. Sekarang dia butuh makanan rohani yang zaman sekarang, persoalan sekarang. Nah, ini tantangan untuk kita semua, ya. Puji Tuhan, saudara-saudara. Ada lagu bahasa Inggris dulu tuh, itu lagu bukan lagu gereja sebenarnya, tapi akhirnya dibuat banyak di gereja ini kan. When I'm down, itu kan ada, saat ku terjatuh tak berdaya, ya. Tapi Tuhan angkat, saudara-saudara. Itu luar biasa. Tuhan angkat. Dan saudara tahu, Raja Wali kalau ngajarin anaknya terbang, itu ditaruh di atas sayapnya. Makanya itu salah lah, dibawa ke pak sayapnya. Lele anaknya dikelek, ini lah jatuh anaknya itu. Anaknya itu ada di atas sayapnya. Dia bawa terbang tinggi, terus dia lepas anaknya. Mati aku, mati. Sabar lagi diangkat. Jadi kalau saudara mau naik, saudara mau dipromosikan Tuhan, saudara mau diberkati dalam pelayanan, dan tadi janji berkatnya sampai keturunannya, amin. Sampai keturunannya, anak cucu kita semua diberkati oleh Tuhan. Tolong singer sama WL-nya tadi, saya kok agak-agak lupa lagu Walaupun Gunung Tak Berpindah, itu bisa bantu saya? Makanya tadi saya dengar suara gitarnya rada ngebas, ketutupan pilar, enggak taunya saya ngebas, si gitar gendut, saudara-saudara. Tanya itu apa? Mungkin kita overtune nanti sekali itu. Jiwaku bertanya, apakah masih ada harapan melewati tangisan, rasa sesak di dada. Tuhanku yang berkuasa, selalu bekerja meski ku tak melihat, walaupun gunung itu tak berpindah, amin, tetap percaya kuasa, sekalipun lembah gelap, tak mengapa asal kau di sampingku. Namun masalahku masih ada, tetap percaya.
Saya tidak tahu pergumulan saudara, kekhawatiran dan ketakutan. Saya bukan keluarga orang berada, Tuhan, saudara. Mungkin saudara katakan, saya bukan orang mampu, saya bukan punya atas-atas hamba Tuhan yang terkenal. Tapi kalau Tuhan yang angkat saudara, kalau Tuhan yang promosikan saudara, saudara tidak perlu mendahului Tuhan. Jangan selalu bekerja meski mata ku tak melihat, walaupun gunung itu tak berpindah. Haleluya, jaya kuasa sekalipun ku dalam gelap, tak mengapa asal kau di samping. Amin, amin, amin. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Haleluya. Berubah iman yang mari kita angkat kedua tangan kita. Haleluya. Walaupun gunung itu tak berpindah. Amin. Haleluya. Tetap percaya kuasa sekalipun dalam lembah gelap, tak mengapa asal kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Saya diberkati siang ini, saya dimotivasi lagi oleh Roh Kudus siang hari ini. Oh haleluya, haleluya. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal kau di samping. Amin, amin, amin. Walaupun salahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Saya dikuatkan lagi siang ini. Jangan ada yang terlewatkan padamu Tuhan. Sekarang taruh tangan kanan saudara di dada, turunkan tangan kiri saudara. Walaupun gunung itu tak berpindah, kami tak punya kuasa mengatur alam jagat raya. Yang punya kuasa Tuhan, kami percaya. Yang tak mungkin menjadi mungkin. Mengapa asal kau di sampingku? Ada janji dari atas, dari langit, janji berkat dari bumi, janji anak keturunan, anak cucu, masa depan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Aku pegang padamu Tuhan. Walaupun gunung tak berpindah, gunung itu tak berpindah, tetap percaya.
sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Darimu takkan pernah berubah, iman yang aku pegang padamu. Turunkan tangan saudara, jangan biarkan mulut saudara diam. Haleluya, 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 haleluya. Aku percaya firman-Mu, kami percaya kuasa-Mu Tuhan. Haleluya. Kalau Tuhan tolong Yusuf, Engkau tolong kami Yusuf akhir zaman ini Tuhan. Haleluya. Haleluya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagimu, ku diangkat dan dipulih. Bagi Tuhan, amin. Bagi Tuhan, Anda pulang dari Bali, Anda melihat lagi pertolongan Tuhan, Anda melihat lagi mujizat Tuhan, Anda melihat lagi berkat-berkat Tuhan. Mujizatnya disediakan bagimu, ku diangkat dan dipulih. Bagi Tuhan. Bapak Pendeta Yonatan berdoa. dipulihkan oleh Tuhan, kami dikuatkan oleh Tuhan, kami diteguhkan oleh Tuhan, kami dibangkitkan oleh Tuhan. Ada kemenangan-kemenangan yang Engkau akan berikan kepada kami. Engkau ada waktunya, Engkau akan mengangkat kami Tuhan. Iman kami teguh di dalam Engkau Tuhan. Haleluya. Ada Engkau dalam hidup kami, ada Engkau dalam pelayanan kami Tuhan. Banyak hal yang harus kami hadapi, tapi ada Engkau Allah yang memampukan kami. Iman kami berkata, hanya Engkau yang ada dalam hidup kami. Engkau sudah mengangkat kami, Engkau sudah memimpin kami, Engkau sudah membentuk kami. Dan biar firman-Mu terus akan menjadi kebenaran yang kami amini dalam hidup ini. Dan kami boleh menikmati Engkau Allah yang berfirman iya dan amin bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami meyakini Engkau yang akan terus mengerjakan hidup kami.
Walaupun kami banyak hal tantangan yang kami hadapi Tuhan, kami harus berperang, kami harus menghadapi banyak hal, tapi kami meyakini hidup tetap dalam kebenaran Tuhan, hidup dalam keadilan, hidup dalam kerendahan hati, dalam kerelaan, hidup dalam iman. Haleluya, menjadi bagian yang akan terus kami kerjakan itu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menikmati alam semesta ini sementara kami ada di tempat ini Tuhan. Tapi hari ini dalam kebersamaan kami, firman membekali kami untuk kami melangkah dengan pasti dalam kemenangan-kemenangan yang akan Tuhan berikan. Haleluya, untuk menghadapi apapun juga dalam pelayanan kami. Karena bersama dengan Tuhan, bersama dengan Engkau yang memampukan kami akan sanggup menjalannya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah doa kami menikmati hadirat Tuhan, kami menikmati penguatan Tuhan, kami menikmati peneguhan Tuhan. Kami berdoa untuk hamba-Mu, haleluya, haleluya. Engkau sudah mengirimkan beliau untuk ke sini sampai di tempat ini, dan kami akan menikmati terus berkat-berkat Tuhan melalui siapapun dan hamba-hamba Tuhan yang Tuhan pakai untuk membekali dan mengurapi kami semua. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami mengucap syukur untuk semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan terima kasih. Masih ada beberapa saat kita akan segera mengakhiri ibadah ini. Kami mohon Om Sam maju lagi Om. Ini saya mohon Pak Ketua Panitia akan menyampaikan kenang-kenangan dari kami, Pak Paulus. Pak mau, satu-satu dulu ini Pak Paulus dulu. Banyak Om kenang-kenangannya Om. Bentar, istri dulu ya itu, bersihkan dulu. Om Sam, mari Om, tengah Om. Ini Badik Tulung Agung Om. Ya difoto dulu. Dari panitia tadi di share nanti ya dari Yusana lewat. Sekarang Bapak Ketua Wilayah juga mau memberi kenang-kenangan Om. Ini salaman dulu. Ini harus dipakai ini Om. Ini enggak yang kaos ini Om. Ini tanda tangan kami semuanya Om. Oh ada tanda tangannya di situ semuanya Om. Langsung dipakai. Oh langsung dipakai, langsung mau dipakai sama Om. Pak Ketua masih ada di sini, masih ada satu kenang-kenangan lagi nanti ya. Ukurannya berapa? Oh enggak Om, cukup Om tadi Om. Wah, pas ya Om ya. Ya mohon di foto, ini ada tanda tangan kami hamba-hamba Tuhan, enggak semuanya maksudnya yang gembala-gembala Om. Tanda cinta kami Om. Wah, itu enggak dicuci, enggak bisa hilang loh Om. Ya. Ya. Masih ada satu kenang-kenangan lagi Om dari Pak Bendahara ini kami ya sedikit Om, nggak tahu cukup untuk tiket atau enggak Om. Terus kita foto bareng-bareng semua. Kamera tengah semuanya, 1, 2, 3. Kamera tengah 1, 2, 3. Bebas. 1, 2, 3. Tunjuk. 1, 2, 3. Oke. Ini masuk majalah Bubu ya. Makasih Om. Ya, habis ini kita doa berkat dulu, terus doa untuk sekaligus doa makan. Bapak Saudara bisa langsung nanti ambil makan, kembali ke kursi masing-masing sampai nanti jam 2 ya. Kalau mau foto-foto nggak tahu ini, untuk besok saya bisa bagus ini ya. Kita akan tutup doa dulu, nanti saya minta Om Niko untuk doa berkat ya untuk kita semuanya.
Terima kasih Tuhan, kita nyanyikan lagu itu dulu. Terima kasih. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidup. Boleh kita berdiri untuk ibadah ini. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri. Sebab hari Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan berkati, syukur bagimu. Terima kasih Tuhan, kami boleh beribadah di tempat ini di Cintamani. Kami boleh nikmati berkat-berkat rohani yang Tuhan telah anugerahkan bagi kami. Semangati tentunya kami untuk tetap berjuang, dan Tuhan adalah kekuatan hidup dan jiwa kami. Kami percaya apa yang kami kerjakan itu adalah karya dan kehendak-Mu yang terbaik. Engkau telah taruh dalam pundak kami, dalam jiwa kami, dalam roh kami. Terima kasih Bapa. Berdoa kami untuk wilayah 6 Tulungagung Trenggalek. Tuhan berkati para pimpinan kami ini. Tuhan yang tolong ke depan, nama Tuhan semakin luar biasa atas hidup mereka. Terima kasih buat Om Samuel Gianto sebagai ketua majelis daerah kami. Perkenan Tuhan di kemudian waktu, Tuhan izinkan beliau akan tetap memimpin kami. Tuhan tetap mengurapi yang tidak mungkin bagi manusia menjadi nyata karena Engkau Allah yang kami harapkan. Terima kasih Bapa. Seluruh kami hamba-hamba Tuhan, kami ada di dalam naungan kasih Tuhan yang selalu melindungi dan memberkati kami semua. Terima kasih untuk sekali lagi para donatur yang telah menolong, membantu kami. Tuhan adalah pusat sumber dari hidup mereka yang selalu memberkati mereka. Terima kasih Tuhan. Segala puji, segala hormat, segala kemuliaan kami kembalikan kepada Bapa yang kami agung dan muliakan. Kami terima berkat yang Engkau anugerahkan bagi kami, dan kami serahkan acara-acara yang masih ada di depan kami hingga besok. Tuhan tolong semua, tidak ada yang tidak Tuhan tolong. Terpujilah Engkau Bapa yang kami agungkan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, foto bareng dulu. Di luar atau di sini ya. Oke Bapak Ibu, sebelum Bapak Ibu ngambil makanan, diperkenankan untuk foto bersama. Nanti Bapak Ibu bisa ngambil makan di luar atau di dalam. Cuma setelah itu boleh kembali ke tempat duduk masing-masing ya. Karena yang di luar sudah terbooking. Jadi makannya boleh ngambilnya di luar, boleh di dalam ya, supaya tidak terlalu ngantri. Tapi sebelumnya kita foto bersama dulu. Mari Bapak Ibu, kita foto bersama dulu. Tim di sana bisa bantu. Ya, duduknya Bapak Ibu